Ya, selamat malam Romo, Pater, Bapak, dan Ibu semua peserta LRP dari Kredit Union Krida Raharja. Ya, betul ya. Gimana kabar Bapak, Ibu, Romo hari ini? Menyenangkan? Apakah menyenangkan? Luar biasa. Luar biasa. Selamat malam. Selamat malam. Ya, puji Tuhan kalau hari ini kita menyenangkan. Masih ada hal yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita sampai malam hari ini. Ya, seperti agenda kita yang sudah dibagikan di grup, bahwa hari ini kita akan latihan. Nah, kita akan latihan doa dasar untuk uh, fondasi atau bahan kita untuk kita bisa memulai latihan kita selama 5 minggu ini. Jadi kita akan sedikit nanti mencoba mempraktekkan bagaimana latihan rohani atau latihan doa Ignatian ini di dalam latihan rohani pemula ini. Nanti akan dipandu oleh Frater Anes selama presentasi nanti dan latihannya. Namun sebelum kita memulai, kita seperti biasa akan membuka webinar ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Mbak Susan. Silakan. Terima kasih, Kak Dion. Selamat malam, Romo, Frater, Bapak, dan Ibu. Marilah kita awali acara ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami berkumpul untuk belajar tentang Ladoda. Semoga Engkau mau memberikan bimbingan-Mu, curahan Roh Kudus-Mu kepada pembicara kami dan juga kepada kami semua agar dapat memahami dan semakin dapat mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan doa kami. Semuanya ini kami serahkan kepadamu Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Kak Dio. Terima kasih Mbak Isan untuk doa ya, pembukanya. Oke, sedikit profil singkat dari Frater Anes yang akan membantu kita untuk berlatih doa dasar. Nama lengkapnya adalah Yohanes Ignatius Setiawan. Frater Anes ini masuk Serikat Yesus tahun 2017 dan saat ini sedang menjalani tahun orientasi kerasulan atau TOKER di Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma. Dan Frater Anes saat ini tinggal di komunitas Santo Robertus Bellarminus, Paingan, Yogyakarta. Oke, dan tanpa kita berlama-lama, mari kita langsung saja saya berikan segala waktu, segala ruang Zoom ini untuk Frater Anes kita latihan atau berlatih doa dasar. Mungkin bisa diberi akses co-host untuk Frater Anes memulai presentasi. Silakan Frater. Baik, terima kasih Dion. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya ingin berbagi tentang apa yang saya latihkan ya selama ini. 7 tahun saya di Serikat. Saya akan berbagi mengenai latihan-latihan doa. Maka saya ingin mohon izin membagikan sebuah slide gitu untuk membantu kita mengimajinasikan
apa yang saya sampaikan. Baik, saya itu dalam doa, saya suka membaca kutipan dari Markus 4:26-29 ini. Karena menurut saya, bagi saya, doa itu ya seperti ini. Seperti kerajaan Allah atau seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saya suka membaca kutipan kisah ini, terutama ketika saya itu mengalami kekeringan dalam doa. Nah, ketika saya merasa kering dalam doa-doa saya selalu ingat bahwa doa-doa saya itu ya seperti saya itu menaburkan benih. Benih setelah ditabur ya tinggal di tanah, kemudian dengan sendirinya bumi itu mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, dan sedemikian sampai benih yang saya tabur itu cukup masak dan saya panen. Dan saya ingin membagikan ini pada teman-teman untuk meneguhkan bahwa kita semua ada dalam gerak mendekat ya pada Tuhan, pada pencipta kita masing-masing. Dan saya yakin kita pun sampai mati nanti tidak bisa mengenal Tuhan sepenuh-penuhnya ya. Dan mungkin ya kita bisa mengenal percik-perciknya, dan semoga pengenalan akan percik-percik Tuhan tersebut membuat kita itu lebih bermakna. Baik, dalam LRP kali ini yang kita akan jalani selama 5 minggu ke depan, fokus kita itu adalah menyadari, mencecap cinta Allah yang tak bersyarat. Dan dalam peziarahan rohani, rasa yang sungguh mendalam akan Allah atau pencipta kita yang mencintai kita tanpa syarat itu kok saya rasa sangat pokok ya, sangat penting. Dan kita nanti dalam doa-doa, dalam 5 minggu ke depan akan dihantar untuk kembali merasakan pengalaman dicintai secara personal oleh Tuhan kita ya. Dan nanti dalam doa-doa kita juga akan dipandu dari buku itu sudah jelas panduannya. Kita akan diajak untuk mengontemplasikan, artinya menimbang-nimbang, mencecap-cecap, memikirkan dengan penuh kebijaksanaan ya, seluruh anugerah yang telah kuterima dari Allah. Dan semoga doa-doa kita nanti dalam 5 minggu ke depan memampukan kita untuk benar-benar yakin kalau aku itu dicintai oleh Allah itu tanpa syarat. Dan semoga pengalaman cinta itu membawa kita pada sikap syukur dan untuk melayani. Dan ini juga saya suka kutipan ini. Setiap latihan rohani mengharapkan sedikit penyerahan diri untuk membiarkan Sang Pencipta melakukan sesuatu pada diriku. Nah, nanti yang akan kita lakukan dalam 5 minggu ke depan tentu bukan usaha kita semata ya. Tapi yang paling utama adalah menyerahkan diri agar Tuhan, agar Sang Pencipta kita ini membuka atau membantu kita menyadari bahwa
Dia itu sudah selalu dan akan mencintai kita. Dan untuk bekal latihan-latihan kita 5 minggu ke depan tentu tidak mudah. Maka saya ingin mengutipkan satu kutipan dari latihan rohani Santo Ignatius Loyola ini nomor 1. Dan Santo Ignatius itu menegaskan ini. Latihan rohani itu adalah setiap cara memeriksa hati, meditasi, kontemplasi, doa lisan dan batin, serta segala kegiatan rohani lainnya yang akan dikatakan kemudian. Dan sebagaimana gerak jalan, jarak dekat atau jauh, dan lari-lari itu disebut latihan jasmani, begitu pula dinamakan latihan rohani. Setiap cara mempersiapkan jiwa dan menyediakan hati untuk melepaskan diri dari segala rasa lekat tak teratur, dan selepasnya dari itu, lalu mencari dan menemukan kehendak Allah dalam hidup nyata guna keselamatan jiwa kita. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, yang akan kita lakukan untuk 5 minggu ke depan adalah latihan. Yang namanya latihan tentu pasti tidak selalu mulus ya. Apa yang kita rencanakan kerap kali juga tidak sejalan ketika kita laksanakan. Dan juga kadang kita mendapatkan sesuatu atau kerap kali juga tidak mendapatkan sesuatu. Tapi yang ditekankan Ignatius di sini saya pikir kok kata latihan itu ya. Ketekunan kita untuk terus berlatih. Dan sama seperti kalau kita latihan fisik, itu mengandaikan atau menuntut konsistensi harian. Demikian juga nanti kita akan belajar untuk konsisten menyediakan waktu untuk berdoa dalam latihan rohani pemula ini. Yang perlu disiapkan tentu seperti kemarin sudah disampaikan Romo Marwan adalah komitmen, karena kita akan berdoa selama 4 hari, Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu itu untuk jeda. Saya tulis di sini agar benih yang ditabur selama latihan itu mulai berkecambah dan tumbuh. Kemudian hari Minggu itu merayakan Ekaristi. Kalau teman-teman yang beragama lain bisa merayakan ibadah ya, seturut kepercayaannya masing-masing. Dan waktu untuk berdoa di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu nanti kira-kira 25 sampai 40 menit. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian menyediakan waktu sekitar ini untuk berdoa. Yang perlu diperlukan untuk memulai adalah keinginan, tentu harus punya keinginan untuk mengikuti ya. Kemudian kemurahan hati dan ketekunan untuk melaksanakan latihan sederhana. Tidak perlu khawatir, nanti ada panduannya. Saya juga nanti akan sekilas memberikan pembagian waktunya kok 25 menit itu apa yang dikerjakan. Dan juga keterbukaan untuk membiarkan Allah mengerjakan sesuatu dalam diri Anda, dalam diri kita masing-masing. Jadi keinginan, kemurahan hati, ketekunan, dan keterbukaan. Saya pikir ini kok poin-poin penting yang perlu kita usahakan sebelum kita berdoa. Dan rahmat yang dimohon dalam latihan, semoga aku dimampukan untuk memohon dan menerima damai sejati yang merupakan anugerah dari Allah. Atau bisa juga kita mohon, semoga aku diberi rahmat relasi yang mendalam dengan Allah. Jadi ada 2 rahmat ya yang saya temukan dalam buku latihan rohani pemula yang juga mungkin teman-teman sudah miliki yang warna hijau itu. Kita diajak untuk memohon dan menerima damai, sekaligus kita mohon supaya kita punya relasi yang lebih mendalam dengan Allah. Nah, di sini saya ingin menunjukkan sebuah video singkat, mungkin 4 menit begitu ya, tentang
benih yang tumbuh. Dan semoga video singkat ini bisa menguatkan kita nanti dalam latihan-latihan bahwa kalau dalam doa kita lama tumbuhnya, jangan-jangan kita salah melihat. Kerap kali benih itu kan tumbuh itu ke dalam dulu ya akarnya. Akarnya dulu dikuatkan, kemudian baru dia berkecambah dan tumbuh batangnya, daunnya. Dan semoga ini nanti menguatkan kita untuk berlatih. Sekilas tentang bagaimana benih itu tumbuh. Baik, itu tadi mengenai ini ya, benih yang tumbuh. Dan saya yakin doa-doa kita, ketekunan-ketekunan kita dalam berlatih nanti kok prosesnya mungkin organik ya, sama seperti tumbuh-tumbuhan, sama seperti hal-hal yang ada di sekitar kita. Kalau sesuatu itu belum menampakkan hasil, tidak perlu khawatir. Kita yakin saja bahwa di kedalaman sana, di dalam diri kita yang mungkin kita tidak sadari, itu ada sesuatu yang sedang tumbuh, ada sesuatu yang sedang menguatkan dirinya untuk siap muncul ke permukaan dan nanti berbuah. Maka sebelum kita latihan, saya ingin berbagi di titik mana sih nanti apa yang kita latihkan itu ada di titik mana ketika dalam 5 minggu nanti kita latihan doa. Jadi selama hari Senin sampai Kamis, itu kira-kira ada 6 struktur, ada 6 hal yang akan kita lakukan selama 25 sampai 40 menit itu, tergantung nanti latihan di minggu keberapa. Yang pertama tentu 5 menit itu kita persiapan ya. Persiapan nanti bisa diisi dengan menyiapkan tempat mungkin ya,
Jadi kita siapkan tempat, mana tempat yang baik, kemudian waktu yang tepat untuk kita doa itu kapan. Kalau dalam keluarga mungkin waktu yang pas ketika tidak ada gangguan selama 25 sampai 40 menit itu kapan. Kemudian kita mulai mengkondisikan lingkungan kita, juga mengkondisikan diri dan batin kita. Baik juga bahan untuk doa hari ini sudah bisa dibaca sehari sebelumnya itu malah bagus. Sehingga ketika kita doa, kita sudah punya arahan yang jelas. Kita akan doa apa saat ini. Itu persiapan. Silahkan persiapkan 5 menit ya. Membaca teks doa, silahkan. Kemudian 1 menit itu doa pembuka ya, 1 menit atau 2 menit begitu ya, doa pembuka. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, mohon rahmat. Tadi yang saya sempat sampaikan di awal, mohon rahmat supaya Tuhan berkenan membantu kita untuk kita itu membuka diri pada apa yang Tuhan ingin sampaikan, atau mohon supaya kita bisa merasakan rahmat dicintai tanpa syarat oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kita menyampaikan dambaan. Aku ingin apa dalam doa kali ini? Nah, bagi Ignatius ini penting. Karena kalau kita berdoa tanpa suatu tujuan, tentu doa kita itu kan tidak terarah ya. Tapi kalau kita menyampaikan apa yang kita dambakan kepada Tuhan, kita berharap agar Tuhan itu berkenan memberikan itu di akhir doa nanti. Kemudian yang ketiga adalah doanya sendiri. Nah, inilah yang nanti kita akan latihkan selama ya setengah jam ke depan ya. Kita akan mencoba untuk masuk dalam keheningan, karena keheningan itulah pintu untuk kita masuk dalam ruang doa. Dan kalau kita sudah hening, tentu akan banyak hal yang bisa kita sadari, bisa kita rasakan, dan bisa kita ketahui lebih banyak. Kemudian yang kelima, percakapan. Nah, setelah dalam doa nanti hening itu sesuai dengan bahan setiap hari, kita mengadakan percakapan. Seperti ngobrol-ngobrol kepada sahabat ya, tentang apa yang barusan aku alami selama 15-20 menit doa. Tentang apa saja bisa diobrolkan kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria, atau Bapa sendiri. Silahkan obrolkan pengalaman doa, tanyakan hal yang mungkin belum kita ketahui dalam doa tadi kepada Tuhan kita. Kemudian bisa ditutup dengan doa Bapa kami. Dan yang terakhir itu menulis refleksi doa. Ini ditulis dalam buku catatan mendengarkan. Baik, saya pikir itu 5-6 struktur doa yang akan kita latihkan selama 5 minggu ke depan. Maka sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman untuk hening. Kita akan coba dulu. Saya akan memberikan waktu sekitar 10 menit begitu ya. Saya akan persilakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian masuk dalam keheningan. Saya akan memandu secara singkat mungkin di awal, kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk masuk dalam keheningan dengan cara atau hal-hal yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Dan kemudian setelah 10 menit kita akan berbagi tentang apa yang kita alami dalam keheningan tadi. Maka silahkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian mengambil sikap yang dirasa paling nyaman. Bisa duduk bersila atau duduk di kursi, atau bagaimanapun lah apa yang biasa, sikap yang biasa membuat Bapak Ibu, teman-teman sekalian itu merasa nyaman dan bisa masuk dalam keheningan.
Sekarang saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk hening, diam, selama 10 menit ke depan. Pertama-tama silahkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian mencoba untuk mencapai keheningan. Keheningan yang mutlak menyeluruh, meliputi budi dan hati. Kalau sudah sampai pada titik itu, silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, membuka diri terhadap apa yang datang lewat keheningan tersebut. Dan setelah 10 menit nanti saya akan mempersilahkan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk membuka mata dan bila berkenan berbagi dengan kita semua apa yang telah dialami atau diusahakan dalam 10 menit itu. Saya persilahkan untuk mulai dari sekarang.
Baik, saya pikir sudah 10 menit. Silahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian membuka mata atau kembali dalam situasi seperti 10 menit yang lalu. Baik, terima kasih. Adakah satu dua dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang berkenan berbagi? Mungkin yang dibagikan bisa bagaimana bisa sampai hening atau tadi yang dialami selama 10 menit itu apa yang dialami. Silahkan kalau ada yang berkenan berbagi bagaimana sampai dalam keheningan bisa bertahan dalam 10 menit, atau dalam 10 menit tadi apa yang terjadi, apa yang dirasakan. Silahkan. Silahkan. Illuminari Korde. Siapa ini? Mas siapa ini? Maksi. Oh, oke. Ya. Silahkan Oh, Maksi. ya. Oh, oke. Suara saya masuk ya, Victor ya? Masuk, jelas sekali. Ya, oke. Oke ya. Pengalaman yang saya dapatkan ya selama 10 menit tadi itu saya kembali belajar mengenai apa itu sebenarnya keheningan itu ya. Karena ya saya jujur itu ya setelah apa ya tamat dari Mertoyudan dan nggak lanjut lagi itu ya sangat sangat sedikit ya waktu untuk hening seperti ini gitu. Artinya ya dalam kesempatan ini tadi ya uh, memang benar-benar suatu kesempatan yang berahmat itu ya sesuatu kesempatan yang berahmat tetapi juga sesuatu yang bisa mengarahkan saya untuk kembali membangun semangat rohani yang baik gitu ya. Intinya lebih pada belajar mengenai keheningan lagi gitu ya. Benar-benar belajar untuk memfokuskan diri pada keheningan gitu. Itu brother yang bisa saya bagikan, yang saya dapatkan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Maksi. Kembali diingatkan untuk mencecap keheningan ya, kembali ke keheningan dan betapa keheningan itu sangat berharga. Oke, terima kasih Maksi. Silahkan Bapak, Ibu, atau teman-teman lain yang ingin berbagi apa yang tadi dirasakan atau bagaimana sampai pada keheningan, mungkin bisa berbagi juga hal itu. Siapa tahu berbeda cara untuk sampai keheningan dengan teman-teman yang lain. Mungkin saya Mas Setiawan. Silahkan Pak Ya. Frans Sukasto. Saya tadi masuk keheningan itu memang di sini suasananya karena saya itu tidak di rumah, di tempat adik, itu merasakan sungguh-sungguh masuk keheningan itu rasa kedamaian di hati, lalu semuanya kok ringan, tidak ada beban apa-apa. Tapi untuk masuk mendengarkan Tuhan, kok ya hanya damai saja, tenang saja, hati tenang, semuanya serba tenang. Punya nyaman dengan latihan ini. Biasanya saya melatih itu 5 menit sudah selesai. Itu setiap malam saya mencoba, sudah lama berkali-kali. Bahkan bulan ini tiap malam harus saya itu sejak Mei itu saya coba itu hanya 5 menit kuatnya. Tidak sampai lebih. Kalau 5 menit sudah gitu. Tapi ya ini kok merasa beda, ada dibimbing begitu merasakan perbedaannya lebih apa? Hening diarahkan cepat sekali keheningannya itu. Kedamaian itu yang kami terima. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, saya senang sekali mendengar apa yang Bapak sharingkan ya. Dan mungkin juga karena kita berlatihnya bersama-sama juga. Jadi walaupun kita nggak ketemu langsung, tetapi niat kita satu untuk belajar hening itu sepertinya menguatkan kita juga. Dan saya setuju, Pak, bahwa keheningan itu wujudnya juga bisa dalam bentuk kedamaian. Dan itu nanti kita dalam 5 minggu ke depan
tentu setelah kita damai, setelah kita bisa sampai pada keheningan itu, kita akan diajak untuk merenungkan poin-poin bagian demi bagian pelan-pelan sehingga kita nanti sungguh seperti apa yang kita harapkan, kita dapat benar-benar mencecap dan yakin bahwa Tuhan itu mencintai kita tanpa syarat sampai pada damai sejati itu. Terima kasih Pak Frans untuk sharingnya dan juga pengalamannya yang luar biasa malam ini. Silahkan Bapak Ibu atau teman-teman lain yang ingin berbagi apa yang dialami, mengalami kesulitankah atau hal-hal yang mungkin diusahakan dalam sampai keheningan tadi. Silahkan. Bapak Yunarto, apakah berkenan berbagi? Terima kasih, Frater Anes. Silahkan, Pak. Saya memang sering hening, tapi yang begitu saya rasakan sulit itu untuk menghadirkan Allah di dalam apa yang beliau katakan. Kami memang selalu hening, kebetulan di rumah itu hanya berdua. Jadi setiap malam gini itu nyonya sudah melihat TV, lalu kadang-kala mereka kalau gini kebetulan rutin mengikuti latihan kor atau doa rosario. Saya di rumah sendiri itu hanya kadang merenung hening sambil ya memejamkan mata, namun betapa sulitnya untuk mendengarkan apa yang kehendaki Allah pada diri saya pribadi. Dan kadang-kala sampai tidak hanya 10 menit kami bertahan, namun sulit untuk mendengarkan suara-suara yang Allah kehendaki pada diri saya. Maka yang saya lakukan kadang-kadang hanya baca-baca dari buku puji syukur atau buku Mada Bakti. Itu yang saya pakai sebagai solusi untuk mencoba baca doa, Frater. Itu dulu, terima kasih, Frater Anes. Terima kasih, Pak Yunarto. Saya juga senang mendengar apa yang Bapak sharingkan, karena ketekunan untuk hening itu ternyata sudah dilatihkan. Dan saya juga sampai sekarang, Pak, nggak tahu dengan jelas Tuhan itu minta saya untuk apa. Tetapi saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa mengisi keheningan itu dengan membaca-baca entah dari puji syukur, entah dari buku-buku doa, dan bagi saya itu sudah dalam pilihan yang baik, Pak. Dan kalau saya sendiri, bagaimana saya memahami ya Tuhan itu mau apa dengan mencermati selain hening tadi, mencermati hati dan perasaan saya. Setiap saya tersentuh atau terinspirasi pada kata atau kalimat yang saya baca, saya itu mencermati perasaan saya, dan dalam keheningan itu justru saya bisa mengingat lagi kapan saya itu merasakan emosi yang sama atau kegembiraan yang sama dengan ketertarikan saya pada satu atau dua kalimat itu. Dan kerap kali ketika saya mencermati rasa, tidak lagi berpikir apa yang menarik, tetapi merasakan inspirasi itu dan merasakannya juga dalam bagian-bagian tubuh saya. Kerap kali yang menarik bacaan itu pada bagian tubuh tertentu itu terasa ya, terasa entah di dada, entah di tangan, entah di pundak, entah di kaki. Di situ saya kembali merasakan dan menyadari perasaan yang muncul apa. Nah, mungkin nanti itu yang bisa kita latih lagi untuk menyadari, selain menikmati hening itu, selain dalam keheningan kita membaca, tetapi lebih dalam apa yang Tuhan kehendaki mungkin akan lebih jelas kita rasakan, ketahui, pasti, yakin ketika kita mencermati
perasaan. Aku bahagia, bahagianya karena apa? Atau mungkin teringat pada satu pengalaman tertentu. Kalau saya dari situ Pak belajarnya. Mungkin nanti ada teman-teman lain yang ingin berbagi tentang kehendak Tuhan lewat dari mana, atau nanti dalam dinamika dalam kelompok-kelompok kecil dengan sharing dengan teman-teman ditunjukkan satu dua hal. Terima kasih Pak sharingnya. Terima Mas kasih sekali. Anes. Ya. Oke, baik. Adakah satu atau dua lagi teman yang ingin berbagi? Saya persilahkan. Maaf, brother, tadi saya nyebut Mas. Maaf. Oh, oke, mboten napa-napa, Pak. Sama-sama. Saya Mas Flutter iki. kemarin beda dengan kemarin. Nggih, Pak, mboten napa-napa. Mas Flutter sami mawon. Oke, silakan Pak Dalono sudah present. Itu Pak Dalono loh, saya. Iya, silakan monggo, Pak. Ikut Mas atau Frater Anes ini. Selamat malam, Frater Tomo dan Selamat teman-teman. malam. Iya. Tadi saya merasakan benar-benar waktu yang baik. Saya itu tadi saya pejamkan mata walaupun di tempat yang terang benar-benar gelap. Tapi di dalam kegelapan itu saya selalu ingat kejadian dari pagi runtut gitu. Dari bangun tidur, terus tadi saya ngapain, habis itu mandi, terus makan bersama anak tadi, ngantar anak sekolah, terus saya juga bekerja sekolah juga, sama-sama jam 7 masuk. Tapi saya bagusnya, saya itu kok seperti ya rutinitas yang saya jalani seperti itu saya rasakan. Lah momen tadi itu tidak seperti biasanya. Karena momen yang biasa kan saya pulang 3:30, anak juga 3:30 saya pulang ngampiri gitu. Anak ini kebetulan penilaian akhir tahun pulang gasik jam 11. Biasanya kan kami jemput ya nunggu atau itu kebetulan tadi kami itu di sekolah juga ada acara pelepasan BIS1, jadi anak-anak dari Malaysia yang dapat bantuan sekolah gratis di sekolah kami itu dilepas karena sudah 3 tahun yang lulus kelas 3 itu tadi pelepasan. Dan kebetulan di situ kan saya juga wakil guru menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sharing dari pengalaman belajar bersama mereka. Terus, waduh ini nanti bareng acara selesai atau belum. Akhirnya saya kok yang ngepasi, anak juga saya WA, udah pulang nak, iya, tapi ada rapat untuk persiapan kegiatan di kelas tersebut. Terus akhirnya saya juga belum selesai nak, tunggu ya nanti kalau pulang. Akhirnya kami WA, saya udah selesai nak, kami juga Pak ternyata baru selesai lah. Kok ini Tuhan, benar-benar saya hidup ini seperti wayang. Tuhanlah dalangnya, saya tinggal jalan aja, ngikuti ritme setiap hari itu ternyata waktu itu pun juga yang ngatur Tuhan. Saya tinggal jalan sudah pasrah pada Tuhan gitu. Sama ini tadi saya sore tadi, wah dulu acara sepak bola timnas Indonesia lawan tadi, ya tahu kita sepak bola, Sinteyong minta jamnya maju jam 4, biasanya jam 7. Coba kalau bareng ini tadi sebelah nonton, sebelah terpejam mata, saya nggak nonton sepak bola. Saya itu, ini STY minta waktu maju pertandingan, jam 7 kok ada Zoom. Saya rasa Tuhan benar-benar mengatur waktu itu indah. Waktu itu bisa kita tinggal jalani aja apa yang kita harusnya jalani, nanti Tuhan yang akan menentukan itu. Ternyata waktu yang membagi-bagi itu mungkin kehendak kita sama kehendak Tuhan itu asal dijalani dengan baik, dengan bersyukur selalu setiap hari kok rasanya enjoy, dan inilah memang Tuhan yang ngatur segalanya begitu. Jadi saya hanya bersyukur dapat semuanya, nanti dapat juga waktu dan hal-hal itu ternyata Tuhan sudah mengatur segalanya. Mungkin begitu, Frater. Terima kasih yang saya dapatkan tadi. Selamat hening. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak Dalono. Wah, menarik sekali. Justru dalam hening banyak hal yang bisa disyukuri ya Pak ya. Terutama tadi yang Pak Dalono rasakan betul-betul bahwa waktu itu kita nggak perlu khawatir akan masa depan,
terlalu berkhawatir nanti gini nanti itu, ataupun masa lalu ya, apa yang sudah terjadi masa lalu. Tetapi tadi justru dalam hening itu Pak Dalono ada di sini dan sekarang, di waktu 10 menit itu saja untuk hening, dan efeknya ternyata luar biasa. Kesadaran bahwa Tuhan itu yang menyelenggarakan. Nggak perlu khawatir, nggak bisa nonton timnas, kemudian mau menjemput putranya, dan ternyata semua sudah dibuat pas seperti itu. Ya, saya bersyukur sekali Pak bisa ikut bergembira dan bersyukur atas penyelenggaraan yang tepat pada waktunya, dan justru itu diberikan kesadaran itu ketika Bapak mau meluangkan waktu 10 menit untuk hening, dan efeknya luar biasa. Rasa damai itu sampai juga, bahagia dan damai itu sampai juga ke saya. Oke, terima kasih Pak Dalono. Adakah satu lagi sebelum nanti saya ajak untuk... Oke, silahkan Pak Jatmiko, silahkan. Terima kasih, Master, Mas Frater. Oke. Teman saya tadi dalam 10 menit itu tidak mudah untuk hening. Masih dengar suara-suara, ketenangannya juga kok mungkin berbeda dengan yang lain begitu ya. Tapi memang kalau kita mau mencoba dalam keheningan, kita akan dapatkan kedamaian, kebahagiaan, hati yang tenang. Nah, selama ini karena profesi saya sebagai tukang kebun, kerjanya kan di kebun gitu ya, outbound, mendapatkan keheningan, kedamaian bukan berarti di tempat yang betul-betul sunyi sepi. Kadang di dalam keramaian kita dapatkan keheningan, kedamaian, kebahagiaan. Itu saya memaknainya bahwa keheningan dalam keramaian pun bisa kita dapatkan. Jadi selama ini mencoba hening, tenang, diam gitu ya asal mencoba saja, tetapi badan tetap jadi lebih rileks, lebih ringan. Tetapi dalam otak masih kemana-mana. Itu aja, Mas Frater. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jatmiko. Hal yang saya ingin tanya satu Pak, bagaimana Bapak dalam situasi yang ramai itu bisa mengusahakan keheningan sampai sadar bahwa ada pikiran sana sini yang lewat, itu kan berarti sudah hening ya, kita menyadari keheningan itu di tengah keramaian. Menarik itu Pak. Kalau boleh sharing caranya bagaimana Pak merasakan keheningan itu, merasakan pikiran yang lewat sana sini justru dalam keramaian. Ya, jadi kalau dengan tenang, diam gitu malah pikiran kemana-mana. Tetapi ketika kita sambil bergerak, itu kan pikiran sadarnya istilahnya apa ya, disibukkan, dislamur. Maka kemarin kuesioner awal, kapan ikut retret pertama, ikut retret terakhir? Saya secara resmi belum pernah ikut retret, tapi sering terlibat diajak mengisi retret dengan metode experiential learning, dari pengalaman nyata, dari aksi. Contoh, di mana Anda menemukan kebaikan Tuhan? Nah, lalu kami buat simulasinya, permainannya, pergerakannya seperti apa. Nah, ternyata di situ mendapatkan gitu loh. Jadi ketika di lapangan, ketika bermain, bisa mendapatkan, oh ini suara Tuhan, pesan dari Tuhan. Seperti pertemuan yang lalu, sharingnya Romo mengatakan bahwa suara dari Tuhan itu bukan berarti ada bisikan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Saya itu dapat tantangan untuk membuat buku. Dari Pak Lili, Pak Jatmiko mestinya membuat buku. Ya, tetapi ada keinginan mulainya kapan? Nah, tak taunya ada permintaan untuk melatih pramuka mulai semester depan di SMK Kanisius Ungaran. Padahal kita sudah posisinya sibuk. Nah, lalu kepala sekolah tanya, kok mau-maunya? Saya bilang hanya ini misi perutusan. Tapi saya bilang ada sesuatu yang bernilai besar. Nah, ternyata ketemunya nanti akan menjadi inspirasi. Saya akan menulis buku yang judulnya
mempersiapkan generasi emas dengan kendaraan gerakan pramuka. Nah, ini inspirasinya dari CU. CU itu adalah kendaraan. Tanda kutip CU bukan tujuan, tetapi kendaraan untuk mencapai tujuan. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, dari apa yang kita lakukan, ternyata kita mendapatkan. Nah, arti keheningan tadi di situ mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan suara Tuhan tadi yang bentuknya bukan bisikan, tapi dari apa yang kita lihat, lalu kita refleksikan. Ada apa sih? Saya harus seperti apa? Kayaknya begitu, Master. Terima kasih Pak Jatmiko. Saya bisa, kalau boleh saya simpulkan sedikit bahwa kehendak Tuhan itu justru kita rasakan betul ketika kita ada di sini dan saat ini ya, mencermati apa yang ada di sekitar kita, gerakan-gerakan, aktivitas-aktivitas, dan itu kita sungguh benar merasakan, oh sepertinya ke sana saya diajak, atau ke sana Tuhan menghendaki saya berjalan. Betul. Oke. Dan ini kebetulan kami juga tidak di rumah, saya dengan Pak Lili ini di Mojokerto ini. Oke. Jadi tukang kebun. Wah, luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Jatmiko dan Pak Lili ini berdua bersama ini. Oke. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi satu hal lagi. Mungkin ini nanti sudah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah punya cara sendiri untuk masuk dalam keheningan. Saya ingin menawarkan, siapa tahu ini nanti cocok, bisa digunakan untuk masuk dalam doa ya, dalam keheningan. Tentu Bapak Ibu, teman-teman sudah punya cara sendiri untuk masuk dalam keheningan. Tapi seandainya butuh cara lain atau hal yang biasa mungkin tidak bisa lagi masuk dalam hening, saya akan berbagi namanya penyadaran ya, penyadaran tubuh atau penyadaran nafas. Nanti saya dua itu akan saya gabungkan saja dalam 10 menit. Nanti saya akan bimbing Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk hening, masuk dalam keheningan. Ini adalah cara untuk mempersiapkan kita dalam doa. Kerap kali kita tidak ada dalam keadaan sekarang, kita khawatir akan apa yang terjadi di masa depan, atau kita terlalu dibebani oleh masa lalu. Nah, latihan yang akan saya bagikan ini adalah cara supaya kita ada di sini dan sekarang. Karena kan kesadaran sini kini itu mutlak untuk bisa masuk dalam doa. Maka saya ajak sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman untuk ambil posisi yang paling nyaman. Saya akan pandu untuk menyadari masuk dalam keheningan melalui penyadaran tubuh. Jadi nanti saya akan ajak untuk menyadari satu persatu bagian tubuh, dan silahkan dirasa-rasakan bagian mana yang mungkin masih terasa tegang, bagian mana yang mungkin sakit, atau bagian mana yang mungkin butuh perhatian kita. Mari kita perlahan mulai pejamkan mata. Kita rasakan bagaimana kedua mata, kelopak atas dan kelopak bawah itu bertemu. Kita katakan dalam diri kita masing-masing, Tuhan, aku mau berdoa. Dan kita sampaikan pada diri kita masing-masing, Hanes, bisa sebut nama masing-masing. Mari kita berdoa.
Dalam situasi hening ini, kita mulai menyadari udara yang kita hirup. Tidak perlu dibuat-buat nafasnya, secara natural saja. Udara yang masuk dalam lubang hidung terasa segar. Dan udara yang keluar terasa hangat. Semakin aku menyadari nafas yang aku hirup dan aku hembuskan ini, tubuhku menjadi rileks dan siap untuk berdoa. Kita sadari pula tubuh kita. Kita rasakan baju yang kita kenakan. Kita rasakan pantat kita yang menyentuh alas, entah kursi, entah karpet, entah lantai. Kita rasakan tangan kita yang menyentuh bagian tubuh lain. Setiap kesadaranku akan bagian tubuhku membuat aku semakin rileks dan siap untuk berdoa. Mari kita mulai menyadari bagian demi bagian tubuh kita. Kita rasakan dan kita sadari apa yang terjadi di sana. Kita mulai dari ujung rambut. Kepala, dahi, telinga, alis, mata, hidung, pipi, mulut, dagu. Semakin kita merasakan apa yang terjadi dalam bagian tubuh kita, kita menjadi semakin rileks dan siap untuk berdoa. Kita rasakan leher kita, pundak kiri dan pundak kanan, lengan atas, lengan bawah, telapak tangan,
jemari-jemari. Bila ada bagian tubuh yang terasa tegang, rasakan ketegangan itu dan sapalah bagian tubuh itu. Kita lanjut merasakan bagian dada, perut, punggung atas, punggung bawah, pantat, paha atas, betis kita, tumit, telapak kaki, punggung kaki, jemari kaki. Aku merasakan setiap rasa yang dialami oleh tubuhku. Aku semakin rileks dan siap untuk berdoa. Dalam keheningan ini, silakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian menyampaikan rasa syukur dan juga harapan yang Bapak Ibu sekalian dambakan dari Tuhan. Sampaikan juga pada diri kita masing-masing. Terima kasih telah meluangkan waktu 10 menit untuk hening dan berdoa. Bila dirasa sudah cukup, marilah kita kembali menyadari nafas udara yang kita hirup. Udara masuk dalam hidung kita terasa segar. Udara yang kita hembuskan terasa lebih hangat.
Lewat bantuan kesadaran nafas ini, perlahan kita naik menuju tempat sebelum kita berdoa. Bila dirasa sudah cukup, silahkan perlahan membuka mata, menyadari kembali di mana kita duduk, ruangan tempat kita berdoa, dan acara latihan doa dasar yang sedang kita ikuti dalam ruang Zoom. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita tadi sudah latihan hampir 15 menit ya, 14 menit yang saya cermati di waktu ini. Yaitu salah satu cara untuk masuk dalam keheningan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah punya cara masing-masing, tetapi kalau cara tadi dirasa membantu, silahkan dipakai. Kalau kurang membantu malah membuat tidak hening karena harus memperhatikan sana sini ya, silahkan diabaikan. Yang jelas cara untuk hening ya salah satunya kalau pikiran melayang-layang, dengan cara tadi kita bisa kembali menyadari tubuh, menyadari nafas yang kita hirup sehingga kita bisa tetap fokus kepada apa yang kita doakan. Baik, dari saya cukup sekian, kecuali kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Silahkan Pak Lilik. Ya, Frater, Romo, Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam. Ya, kalau Pak Jatmiko tadi memanggil Frater dengan Master, saya juga Master, tapi bukan Mas Frater, tapi Mas Roberto, saya singkat Master gitu. Bukan Master Limbat, tapi Master Lilik. Ketika diajak jadi peristiwa keheningan dengan menyadari saat ini dan sekarang, saya teringat di mana dulu itu saya sering kali hidup di masa depan gitu. Masalahnya memikirkan masa depan dari sisi negatif, sisi ketakutan, kecemasan, sehingga seringkali yang muncul perasaan dikuasai ketakutan yang kadang sangat tidak mendasar gitu. Dan saya masih ingat pada satu momen saya mengalami depresi karena saking memikirkan apa yang akan terjadi ke depan dan yang muncul ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Maka ketika tadi Frater mengajak untuk menyadari saat ini dan sekarang, saya jadi ingat ketika beberapa hari yang lalu, ya sesuai tugas yang diberikan Bu Susan untuk membaca buku ya berdoa dengan jujur, itu ada satu kata-kata yang sangat menginspirasi saya gitu, hingga saya sempat tulis juga itu karena dari buku berdoa dengan jujur, ya si penulis William Barry SG ini menurut saya sangat membuka inspirasi tentang doa yang selama ini ya kacamata saya doa ya diskusi, ngobrol sama Tuhan seperti itu. Tetapi
ada satu kalimat yang menurut saya menarik sekali. Ya, ditulis oleh si penulis seperti ini. Yang saya maksud dengan doa adalah apa yang terjadi ketika saya sadar akan kehadiran Allah. Semua peristiwa dapat menjadi doa jika saya sadar akan kehadiran Allah saat saya mengalami semua ini. Ignatius dari Loyola dikenal karena ingin menemukan Allah dalam dapat melakukan banyak hal sekaligus dan pada saat bersamaan menyadari kehadiran Allah. Doa sebagai hubungan yang disadari adalah jalan utama untuk menemukan Allah dalam segala hal dan untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Maka malam hari ini ketika Frater tadi menghantar, saya mencoba bagaimana ini menjadi doa dalam masuk merasakan mata tadi langsung terpikir untuk terima kasih ya Tuhan, mata saya bisa melihat hingga saat ini. Sehingga bisa mengantar tadi nyetir dari rumah di Bawen sampai ke Mojokerto. Ketika diajak Frater untuk menyadari anggota tubuh yang lain, ya saya tadi juga terima kasih kepada kaki. Terima kasih Tuhan karena kakinya sehat sehingga bisa nginjak rem, gas, ya, kopling hingga tempat ini. Gitu. Jadi kesadaran yang tadi Frater lakukan tadi memicu saya untuk tadi mencoba mempraktekkan apa yang dikatakan dalam buku Berdoa dengan Jujur. Bagaimana merasakan kehadiran Allah dalam situasi saat ini apa yang sedang saya alami. Mungkin itu sedikit sharing Frater tentang apa yang tadi dalam penyadaran saat ini dan sekarang. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Pak Lili. Wah, betul, saya setuju Pak. Terima kasih mengingatkan saya juga untuk selalu bersyukur bahwa saat ini dan sekarang tubuh ini masih berfungsi dengan baik ya. Dan sukacita itu saya pikir dasar bagi kita untuk yakin kita itu diselenggarakan. Selalu diselenggarakan ya ketika kita sadar bahwa sekarang mata masih berfungsi, kaki masih bisa diajak untuk berjalan dan bekerja, pikiran juga masih bisa diajak untuk kerjasama dan segalanya masih oke. Bagi saya itu sungguh inspiratif dari Pak Lili tadi yang disampaikan. Hadir di sini kini memang perlu merancang masa depan, tetapi kalau khawatir terlalu berlebihan ya kita nggak bahagia juga. Dan saya pikir kok Tuhan nggak mau kita terlalu ribet ya dengan masa depan. Oke, terima kasih banget sungguh Pak Lili dan teman-teman sekalian untuk perjumpaan kita malam hari ini. Semoga apa yang kita latihkan bareng-bareng di sini dan saya yakin kalau kita semua pribadi demi pribadi punya niat yang baik, energi kita itu kok nyambung gitu ya. Ada teman untuk kita latihan selama 5 minggu ke depan dan juga jangan khawatir kalau mengalami kesulitan ada teman-teman fasil yang sudah melalui ini dan pasti akan membantu kita setiap minggu untuk sharing dan juga berbagi pengalaman. Terima kasih atas perhatian dan segala sharing dan juga pengalaman yang menguatkan saya dan juga teman-teman semua. Saya kembalikan ke Mas Dion. Ya, terima kasih Pak Tranes untuk bimbingannya selama ya mungkin 60 menit kurang lebih ya untuk kita berlatih, untuk kita mencoba masuk dalam keheningan yang juga itu jadi salah satu awal atau pintu masuk kita untuk setiap doa-doa kita selama 5 minggu ke depan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang tadi bersedia membagikan pengalamannya, banyak inspirasi, banyak hal-hal juga yang saya dapat mengingatkan sama seperti Pak Ades. Ya, kita semua kalau berada di tempat yang sama dengan energi dan apa ya mungkin niat yang sama, kalau bagi saya ya kita semua saling
terhubung satu sama lain dan dukungannya itu terasa. Dukungannya terasa antara kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi Fatranes. Nanti kita jumpa lagi mungkin di kesempatan yang lain. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah agenda terdekat kita nanti hari Sabtu dan Minggu, kita ada percakapan rohani bersama kelompok. Yang pertama, ya nanti sesuai dengan pembagian kelompoknya, nanti sesuai dengan jamnya, nanti diinformasikan lagi ya, nanti kesepakatan teman-teman bersama Fasil, itu Sabtu dan Minggu. Lalu minggu depan tanggal 13 Juni kita akan ada webinar kedua tentang pembedaan roh minggu pertama. Ya, Kamis 13 Juni 2024 jam 7 malam sampai jam 9 malam. Masih tetap di ruang Zoom ini. Nah, apa itu pembedaan roh minggu pertama? Nanti silahkan nanti teman-teman minggu depan kita bergabung lagi. Dan tanpa mengurangi konsentrasi atau fokus kita di minggu pertama, jadi biarkan itu berjalan saja, nanti kita akan bertemu dan akan kita diskusikan pembedaan roh minggu pertama itu apa. Oke, jadi ada dua agenda terdekat, adalah percakapan rohani yang pertama, Sabtu dan Minggu besok, lalu minggu depan kita ada webinar kedua tentang pembedaan roh minggu pertama, jam 7 malam atau pukul 19 sampai 21. Begitu. Baik, kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri. Yang masih belum on cam, silahkan dibuka kameranya agar terlihat. Di saya ada 4 slide ya, karena laptop saya kecil jadi ada 4 slide. Oke. Sebentar. Wah, jaringan saya ini nih. Malah nggak muncul videonya. Mbak Novia mungkin bisa dibantu untuk Ya, fotonya. di tempat saya satu Oh ya, halaman ya. oke. Ya, silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih. Terima kasih Mbak Novia. Ini niatnya saya mau motoin, malah ternyata baterainya menipis jadi agak nge-lag. Oke, baik, terima kasih Romo, Frater, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Terima kasih untuk keterlibatannya di dalam latihan doa dasar kita hari ini. Terima kasih Patranes yang sudah membimbing kita dengan Terima sangat kasih lembut, kembali. sangat lembut dan sangat mendamaikan suaranya Patranes. Jadi kita cepat terbawa ke dalam keheningan. Ya, mari kita tutup acara hari ini dengan doa penutup yang akan dibimbing atau dipimpin oleh Bu Gebi. Silakan, ada slide-nya juga. Mari Bu Gebi. Terima kasih Mas Dion. Selamat malam Romo, Frater, Ibu Bapak semuanya. Mari kita persiapkan hati untuk mulai berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, di hadapan-Mu tidak bisa aku menjadi lain. Mengapa aku harus menjadi lain? Bila Engkau pun mau menerima aku, seperti apa adanya aku sekarang ini. Maka inilah aku yang ada di hadirat-Mu sekarang. Aku yang merasa capai, aku yang marah, aku yang kehilangan kesabaran, namun sekaligus juga aku yang mempunyai harapan. Aku yang bisa bergembira,
aku yang rindu akan sesuatu yang dalam. Bantulah aku untuk melihat apa yang hendak kau tunjukkan kepadaku sekarang, untuk mendengar apa yang kau inginkan, untuk merasa engkau selalu berjalan bersamaku dan senantiasa tinggal padaku. Karena itulah Tuhan, sekarang aku berada di hadirat-Mu. Amin. Mohon berkat dari Romo Marwan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Kasih, yang mengundang kita untuk semakin dekat dengannya, melimpahkan berkat kepada kita dan juga anggota keluarga, saudara yang kita kasihi dan kita layani dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.